Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum sekolah minggu kita mulai pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh lagi bersama-sama beribadah. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kebaikannya dan kemurahannya kita boleh ada sampai pada hari ini. Kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita bersukacita bersama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah, adik-adik, pada pagi hari ini kita pasti bersukacita dan selalu semangat untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, bahwa hati kita hari ini mau memuji Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Raja atas segala raja. Kita menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi ya, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa dulu, mohon Tuhan yang memimpin.
Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami bisa mengerti firman-Mu dan kami taat melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause pernah main drama. Coba lihat. Ting! Nah, ada siapa itu? Nah, yang di atas itu Lause Liven dan dengan suami Lause. Ya, saat itu Lause menjadi ibu Elizabeth dan suami Lause menjadi Imam Zakaria. Lause mau tanya, Ibu Elizabeth dan Imam Zakaria itu adalah papa mama dari seorang anak, namanya siapa? Ada yang tahu? Kalau yang senang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti tahu. Siapa namanya? Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yeay, 100 buat anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak, Yohanes Pembaptis ketika dia sudah besar, dia tidak tinggal di rumah mama papanya lagi, tetapi dia tinggal sendiri. Tinggal di mana ya? Tinggal di tempat yang berpasir dan panas. Kira-kira di mana itu? Tempatnya adalah di gurun. Ya, jadi Yohanes satu tinggal di padang gurun. Yohanes tinggal di sana, dia makan madu hutan dan juga belalang-belalang. Siapa yang mau makan belalang? Nah, pasti nggak mau ya. Nah, anak-anak makanannya itu karena di gurun ya adanya itu ya. Lalu juga Yohanes memakai jubah dari kulit binatang unta dan juga memakai ikat pinggang dari kulit. Itulah Yohanes. Nah, anak-anak, orang-orang di sana tahu bahwa Yohanes dipilih Allah untuk menjadi pewarta kerajaan Allah, pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat. Orang-orang datang kepada Yohanes mendengarkan apa yang disampaikan Yohanes. Yohanes berkata pada mereka semua, "Bertobatlah, sesalilah dosa-dosamu. Berilah dirimu dibaptis." Anak-anak, waktu itu mereka belum mengerti ya, apa sih dibaptis itu? Nah, anak-anak, dibaptis itu artinya bahwa mereka sudah menyesali, minta ampun atas dosa-dosa mereka, ya. Lalu akan menjadi anak Tuhan yang taat, akan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Akhirnya anak-anak mereka dibaptis, mereka masuk ke dalam air, lalu Yohanes menuangkan air kepada mereka semua dan mereka merasakan senang ya karena mereka sudah dibaptis, sudah menjadi pengikut Tuhan. Banyak orang bertobat karena Yohanes, anak-anak. Nah, tidak lama setelah itu Yesus juga datang. Nah, anak-anak, Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Apakah dia perlu dibaptis? Sebenarnya tidak perlu ya, karena dia adalah Allah, dia tidak berdosa. Tetapi Yesus datang, dia mau menaati Bapa di surga. Dia ingin menggenapkan kehendak Bapa dan dia harus dibaptis. Akhirnya Yesus datang kepada Yohanes. Yohanes melihat Yesus, ia menjadi heran dan berkata kepada Yesus, "Yesus, Engkau adalah Allah yang turun ke dunia. Seharusnya aku ini yang dibaptis olehmu, bukan
Yesus yang dibaptis olehku. Nah, anak-anak, Yesus berkata sekali lagi, aku datang untuk menggenapkan kehendak Allah. Aku dibaptis. Nah, akhirnya anak-anak, Yesus juga masuk ke dalam air. Lalu Yohanes membaptisnya. Karena Yesus adalah Allah. Wow, sesuatu yang ajaib terjadi anak-anak. Langit terbuka dan saat itu ada malaikat yang turun seperti burung merpati. Dan saat itu juga terdengar suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak-anak, itulah peristiwa di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yohanes menaati juga perintah Allah. Dia menjadi pembuka jalan bagi Yesus untuk melayani di dunia. Anak-anak, kita mau seperti Yohanes, mau taat melakukan kehendak Allah, perintah-perintah Allah. Apa sih kehendak Allah? Apa sih perintah Allah? Anak-anak, kita menjadi anak Tuhan harus juga dapat mewartakan kerajaan Allah. Caranya gimana ya? Saya masih kecil loh sih. Walaupun masih kecil, kita tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Caranya sederhana. Yang pertama, anak-anak pinter gambar enggak? Nah, kalau yang pinter gambar bisa menggambar. Misalkan tentang Yusuf dan Maria yang ada bayi Yesus di palungan, atau gambar salib, atau gambar lainnya. Nah, setelah menggambar, mungkin anak-anak bisa warnai. Lalu anak-anak mulai bercerita, tunjukkan gambarnya. Mungkin di depan teman-teman di sekolah, mungkin di depan papa mama, atau koko atau lainnya yang ada di keluarga. Cerita bahwa Tuhan Yesus itu sayang, baik, Tuhan Yesus sangat peduli padaku, Tuhan Yesus itu juru selamatku dan lain sebagainya. Sesuai gambarnya anak-anak. Gampang kan? Nah, lalu yang kedua, anak-anak juga bisa bernyanyi ya. Anak-anak sukalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu baik. Selain anak-anak hatinya akan dekat dengan Tuhan, orang lain yang mendengar juga diberkati loh. Mereka menjadi semangat. Ya, mereka jadi ingat akan Tuhan terus. Ya, jadi ketika saat itu mungkin papa mama lagi susah hati, lagi sedih. Tiba-tiba anak-anak menyanyi memuji Tuhan. Mereka jadi ingat, oh iya ya ada Tuhan Yesus. Gak perlu bersedih lama-lama. Tuhan Yesus menolong. Nah, anak-anak apalagi ya caranya? Anak-anak bisa main musik. Nah, kalau yang dari kecil sudah bisa main piano atau main pianika atau main musik yang ini tamborin dan lain sebagainya. Nah, bisa juga anak-anak punya talenta dan bakat dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, anak-anak latih dan anak-anak besok besarnya juga bisa melayani Tuhan lewat musik seperti Yohanes itu. Ya. Nah, satu lagi, anak-anak punya handphone? Punya ya? Nah, handphone itu juga bisa berguna. Selain anak-anak cuma main games, anak-anak juga bisa mengingatkan teman. Caranya gimana? Nah, kalau anak-anak sudah bisa mengetik pakai WA, ketik ini. Kenapa? Kemarin kok kamu gak datang ke sekolah minggu? Nah, lalu temennya bisa jawab, oh iya minggu lalu aku diajak mamaku keluar kota.
Nah, lalu anak-anak juga bisa bilang lagi, ketik lagi, ya, oke, minggu depan jangan pergi lagi loh ya, kita sekolah minggu. Nah, anak-anak bisa lakukan seperti itu, ya, itu menjadi messenger, menjadi pembawa berita tentang Tuhan. Ya, siapa yang mau? Semua anak Tuhan yang baik. Anak-anak belajar ya, walaupun masih kecil, tapi tetap bisa seperti Yohanes menjadi pembuka jalan tentang kerajaan Allah di dunia ini. Nah, kita akan hafalkan satu ayat hafalan yang mudah. Ada di Yesaya 43 ayat 10a. Bunyinya apa? Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Kali lagi kita ulangi. Yesaya 43 ayat 10a. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, yuk. Jangan lupa firman Tuhan hari ini. Menjadi saksi siapa? Saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan, walaupun kami masih kecil, tapi kami masih tetap bisa seperti Yohanes, menjadi pembawa berita tentang kerajaan Allah. Ya Tuhan, pakailah kami sesuai dengan talenta kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan pada saat ini kita akan mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan persembahan dapat ditransfer ke rekening GK Gloria Pacar ataupun scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Jikalau adik-adik terberkati dengan ibadah pada hari ini, adik-adik dapat menge-share link video ibadah ini ke teman ataupun ke saudara kalian, supaya mereka juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.